Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai lagi di materi pengantar pasar modal dan portofolio. Hari ini materinya terkait dengan teknik analisis dan penilaian saham. Eh, Analisis investasi saham itu merupakan hal yang sangat penting sekali bagi para pemodal. Kenapa? Karena dengan analisis yang baik dan juga dengan analisis yang rasional, itu pemodal bisa memprediksi berapa tingkat return yang akan diperoleh nanti. Sehingga dengan adanya suatu analisis, itu bisa mengurangi resiko terkait dengan kerugian yang mungkin dialami oleh investor ataupun pemodal. Jadi, dalam proses penilaian saham itu, investor perlu mengenal terkait dengan nilai dan juga harga, value and price. Jadi yang disebut dengan nilai itu apa? Oh, ada cakupan nilai intrinsik, ada yang dikenal dengan istilah intrinsic value, dan juga harga itu diartikan juga disebut dengan harga pasar atau dikatakan market value. Jadi nilai intrinsik itu merupakan nilai nyata, nilai yang terjadi. Jadi suatu saham itu ditentukan oleh beberapa faktor fundamental perusahaan. Jadi terkait dengan nilai intrinsik itu nilai yang tercermin dalam kondisi real di suatu entitas atau dikatakan dengan justified in by fact. Misalkan apa? Nilai yang tercermin langsung pada kenyataannya atau dalam praktek dalam suatu entitas itu. Wah, misalkan terkait dengan aktiva yang dimiliki oleh suatu entitas. Atau juga terkait dengan pendapatan. Kalau yang pertama tadi terkait dengan aktiva entitas, pasiva terkait dengan modal ataupun juga dengan liability yang dimiliki oleh entitas itu munculnya di laporan posisi keuangan. Sedangkan terkait dengan pendapatan, dividen, prospek perusahaan itu munculnya di mana? Munculnya ada di laporan laba rugi komprehensif. Jadi itu semua merupakan informasi yang tercermin yang muncul dalam suatu entitas atau dikatakan dengan justified by the fact. Yang kedua, terkait dengan harga pasar atau dikatakan dengan market value. Jadi, harga pasar itu suatu saat itu ada mengalami pergerakan, perubahan. Hitungannya sangat cepat sekali, tidak hanya cukup 1 hari. Berubahnya 1 kali enggak, tetapi sangat-sangat cepat sekali. Yang mempengaruhi apa? Pertama, ada permintaan dan penawaran. Permintaan terkait dengan banyaknya jumlah saham yang dipinta dan juga banyaknya jumlah saham yang dibeli itu juga mempengaruhi terhadap harga saham. Selain itu, terkait dengan suku bunga, kondisi perekonomian dalam suatu negara, juga kurs dan sebagainya, itu semua mempengaruhi dari harga saham, sehingga harga saham itu sangat sekali cepat berubah, tersebut dikatakan dengan berfluktuasi. Jadi pendekatan, ada suatu pendekatan yang difungsikan untuk bisa menganalisis dalam penilaian saham ini untuk mengantisipasi kerugian yang dialami oleh para pemodal. Jadi pendekatan yang digunakan untuk menilai harga suatu saham itu ada namanya dengan pendekatan tradisional, yang kedua dengan pendekatan fundamental. Kita mulai dulu dari pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan tradisional. Jadi untuk bisa menganalisis surat berharga saham itu bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan tradisional, yaitu dengan menggunakan 2 alat analisis, yaitu dengan analisis teknikal dan juga dengan analisis fundamental. Analisis teknikal ini dasar yang digunakan untuk menganalisis itu data masa lalu dalam suatu entitas. Data masa lalu itu berupa apa? Harga saham, juga terkait dengan di sini selain harga saham itu ada volume perdagangan, indeks harga saham, baik itu indeks harga saham gabungan maupun indeks saham individu. Itu semua tercerminnya di mana? Ada di annual report, ada juga laporan yang dipublikasikan dalam suatu entitas. Jadi dengan menggunakan analisis teknikal ini bisa mempelajari kinerja dalam suatu entitas, dasarnya dari sejarah pergerakan harga saham. Jadi data masa lalu dalam suatu entitas dasar yang digunakan dalam analisis teknikal ini. Jadi dengan menggunakan data masa lalu atau historisnya dari suatu harga, itu bisa digunakan untuk memprediksi bagaimana tren pergerakan harga saham dalam masa yang akan datang.
Jadi dengan menggunakan harga masa lalu itu mempunyai kemampuan difungsikan untuk memperbaiki bagaimana kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Bagaimana untuk kinerja perusahaan pada masa sekarang itu dasarnya juga dari harga masa lalu. Jadi dengan adanya harga itu bisa difungsikan untuk merefleksikan semua informasi yang ada di pasar sehingga bisa mengabaikan semua faktor penggerak yang sifatnya fundamental. Jadi asumsi yang mendasari dari analisis teknikal ini ada 3, yaitu ketergantungan sistematik dan juga ada pasar yang tidak efisien, di mana kalau pasar tidak efisien, harga itu tidak tercermin dalam informasi yang dipublikasikan dalam suatu entitas. Jadi informasi yang disajikan oleh entitas itu tidak bisa mencerminkan bagaimana kondisi harga saham. Maka dikatakan di sini untuk pasar itu tidak bisa efisien. Dan juga nilai suatu saham itu merupakan fungsi permintaan dan penawaran. Jadi dari fungsi banyaknya permintaan itu mengakibatkan harga saham itu akan naik. Banyaknya penjualan itu mengakibatkan harga saham itu akan turun. Itu yang mendasari dari analisis teknikal. Jadi terkait dengan analisis teknikal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan menggunakan analisis teknikal itu data informasi yang diberikan itu dasarnya dari semua informasi yang dipublikasikan. Fokusnya apa? Ketepatan waktu. Jadi ketika informasi itu bisa dipublikasikan, misalkan terkait dengan annual report, itu waktunya juga harus sesuai dengan yang diinginkan dari para penggunanya, para pemakai laporan keuangan tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan waktunya, maka informasi itu akan sia-sia, tidak akan berguna. Maka penekanannya itu hanya pada perubahan harga terkait dengan laporan yang dipublikasikan tadi. Jadi fokusnya itu yaitu ke faktor internal melalui suatu analisis pergerakan dalam pasar ataupun dalam saham, sehingga untuk analisis teknikal di sini itu para analisnya itu cenderung untuk berkonsentrasi pada laporan jangka pendek. Karena apa? Karena digunakan untuk mendeteksi pergerakan harga itu difungsikan dari analisis teknikal ini. Jadi sasarannya itu apa? Ketepatan waktu dalam mempublikasikan semua informasi keuangan dalam entitas sehingga dapat difungsikan untuk memprediksi harga. Sehingga untuk analisis teknikal itu penekanannya itu pada bagaimana perhatian para analisis terkait dengan perubahan harga daripada suatu tingkat harga. Jadi bagaimana tren perubahan harga saham itu menjadi perhatian para analis ini. Yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan analisis fundamental. Kalau yang teknikal tadi kan menggunakan informasi masa lalu. Kalau yang analisis fundamental itu untuk mengetahui dasar ekonomi itu dilihatnya dari neraca, laporan laba rugi, dan sebagainya. Jadi pergerakan harga itu dilihat dari annual report-nya. Jadi nilai intrinsik ini itu bisa diestimasi oleh pemodal. Nilai intrinsiknya itu berupa apa? Tadi yang saya sampaikan di muka, itu fungsi dari variabel perusahaan yang dikombinasikan untuk bisa menghasilkan return. Fungsi dari variabel yang dikombinasikan tadi misalkan tercermin dalam laporan posisi keuangan. Ada aktiva, ada pasiva. Aktiva itu ada baik itu aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar, dan juga dari pasiva liability maupun modal dalam suatu entitas. Sehingga ketika kita bisa melihat bagaimana posisi keuangan suatu perusahaan, maka kita bisa melihat bagaimana posisi keuangan pada suatu periode tersebut. Dan juga dari laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, maupun dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain, kita bisa mengetahui bagaimana kinerja dalam suatu entitas. Jadi hasil dari estimasi nilai intrinsik itu kemudian dibandingkan dengan harga pasar. Sehingga akibatnya apa? Harga pasar saham itu bisa direfleksikan dari nilai intrinsiknya. Itu berdasarkan dari analisis fundamental. Jadi tujuannya apa untuk analisis ini? Tujuannya yaitu untuk bisa mendapatkan pemahaman tentang
Apa sih sebenarnya parameter penting dari suatu kinerja keuangan itu? Lihatnya dari mana? Ya dari laporan keuangan, dari laporan posisi keuangan, neraca, perubahan ekuitas maupun dari laporan laba rugi. Terus selain itu dengan menggunakan analisis suku bunga. Itu untuk bisa menganalisis fundamental. Ada dua pendekatan fundamental yang umumnya digunakan dalam melakukan penilaian saham, yaitu dengan menggunakan price earning ratio approach maupun dengan menggunakan pendekatan nilai sekarang atau dikatakan dengan present value approach. Jadi dengan menggunakan pendekatan laba atau dikatakan price earning ratio approach tadi, gitu, itu merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan oleh pemodal. Kenapa? Karena dasarnya ini hasil yang diharapkan pada perkiraan laba per saham pada masa yang akan datang. Sehingga di sini bisa diketahui berapa lama investasi saham itu akan kembali. Jadi ketika pendekatan ini digunakan, kita bisa memprediksi hasil yang diharapkan pada perkiraan laba per saham pada masa yang akan datang. Jadi kita bisa mengetahui kalau kita menginginkan uang kita akan kembali sekian, itu perlu berapa lama investasi kita itu dilakukan. Jadi rumus yang digunakan untuk bisa menggunakan pendekatan laba atau price earning ratio ini dengan hasil yang diharapkan sama dengan dividen yang diharapkan per lembar saham ditambah dengan P price harga yang diharapkan pada akhir tahun dikurangi dengan P0 harga saham saat ini dibagi dengan harga saham saat ini. Jadi ada suatu contoh, misalkan di sini diasumsikan saham PT ATM itu dijual dengan harga 1.000 tiap lembar saham. Jadi 1.000 itu harga saat ini untuk saham ATM. Nah, untuk investor itu mengharapkan Rp200 dividen tunai tiap lembar saham. Jadi DIF, keuntungannya nanti diharapkan Rp200 pada masa yang akan datang per lembarnya. Jadi investor itu memperkirakan saham itu akan mengalami kenaikan Rp200. Berarti harganya itu naik dari awalnya 1.000 menjadi 1.200. Jadi hasil yang diharapkan itu kapan? Berapa persen? Nah ini 200 kan tadi merupakan besarnya dividen yang diharapkan. Terus P1-nya ada kenaikan dari 1.000 menjadi 1.200. Ya kan? Dibagi dengan 1.000. 1.000 itu merupakan P0-nya harga pertama kali. Jadi hasilnya sama dengan 40%. Jadi terkait dengan ini, analisis saham ini maksudnya apa sih sebenarnya? Maksudnya dari nilai saham yang dimaksud itu difungsikan kan untuk menemukan untuk penetapan harganya ini. Jadi pada penentuan harga ini hasil yang diharapkan itu sebesar 40%. Ada kenaikan sebesar 200 ini, maksudnya 40% dari investasi sekarang keuntungan yang didapat. Jadi return saham yang diharapkan oleh analis ini itu terkait dengan besarnya dividen yang diperoleh. Itu harga saham pada masa yang akan datang dan juga untuk pengembalian dari sahamnya saat ini. Itu akan sebesar 40%. Selanjutnya, dari formula 1 tadi dinaikkan. Jadi ketika dinaikkan tadi, misalkan kita mengetahui berapa persen keuntungannya dari investasi yang tadi. Kalau misalkan yang diharapkan keuntungannya sebesar 200. Selanjutnya yang kedua, kalau misalkan yang dicari berapa nilai sekarangnya, P0. Nilai sekarangnya itu berapa? Kalau kita mengharapkan keuntungan sebesar sekian. Jadi misalkan di sini langsung aplikasi ke contoh aja. Harga saham PT Pan Brother itu diharapkan sejumlah 1.200. Diharapkan 1.200. Jadi 1.200 ini merupakan P
P1-nya. Ya. Terus pada periode akhir tahun, investor berharap bahwa dividen per lembar saham DIV-nya 200. Sehingga return saham yang diharapkan nilai saham yang wajarnya itu berapa? Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi. Jadi untuk ini saham diharapkan, ini return saham yang diharapkan itu diperkirakan, ini kurang ya. Ini misalkan diperkirakan sebesar 4%. Mana persennya? 4%. Ya, 40 ya, kok 4%? 40%. Berapakah nilai saham? Ini berapakah nilai saham yang wajar untuk saham PT Pan Brother? Jadi di sini P0 sama dengan ini. Kenaikannya kan dividennya kan 200 DIV satunya. Ditambah yang diharapkan harga sahamnya kan 1.200. Dibagi dengan 1 plus 40%. Jadi harganya, nilai saham yang wajar saham saat ini tuh harganya 1.000. Sedangkan yang diharapkan kan 1.200. Jadi P0-nya itu 1.000. Jadi intinya untuk kasus ini, saham itu bergerak dengan harga wajar. Kenapa? Harga wajarnya 1.000. Diasumsikan kan harga yang berlaku kan 1.200, tapi kan kenyataannya harganya kan 1.000. Berarti di sini harga itu tidak merefleksikan informasi yang benar. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin saja kemungkinan dikarenakan dividen yang diharapkan pada akhir tahunnya terlalu tinggi. Nilai 200 ini terlalu tinggi. Ataupun juga mungkin return yang diharapkan terlalu rendah. Maka dikatakan harga itu tidak bisa merefleksikan informasi yang benar. Jadi kalau misalkan kondisi seperti ini, para analis itu akan cenderung untuk bisa menjual sahamnya, sehingga mengakibatkan harga saham akan turun. Maka pada segi yang lain, apabila harga saham itu rendah, maka cenderung analis itu akan membeli saham, sehingga harga saham di pasar itu akan naik. Jadi ini kan kondisinya harganya 1.000, prediksinya 1.200 kan. Nah kalau misalnya kan harganya 1.200 pada saat itu, maka kan harganya 1.000 kan, prediksinya 1.200. Berarti kan di sini analis itu akan cenderung menjual sahamnya. Sehingga begitu harga saham itu akan turun menjadi 1.000. Atau kebalikannya, mereka akan cenderung beli saham sehingga harga saham itu akan naik. Jadi, untuk bisa menentukan apakah harga saham itu wajar atau tidak, mereka mempertimbangkan harga saham selama beberapa periode. Jadi dari formula 2 ini kemudian dikembangkan masuk ke formula selanjutnya. Lihat nih formula 3. Jadi untuk formula 3 ini, kalau formula 2 tadi kan, itu kan mengasumsikan bahwa berlaku untuk seluruh periode yang bersangkutan. Dan dapat juga bisa difungsikan untuk memprediksi harga saham yang wajar kan. Harga saham yang wajar kan tadi 1.000 prediksinya. Nah, untuk selanjutnya, Untuk selanjutnya di sini, misalkan kasus selanjutnya, misalkan analis saham itu akan menentukan harga saham pada periode kedua. Akan memprediksikan harga saham pada periode kedua dan tahun kedua. Maka para analis itu akan memakai formula 3. Jadi di sini harga saham yang diharapkan pada tahun kedua itu P2 ya ini ya. Berarti ini bukan P1, kan menentukan harga saham pada periode kedua P2. Terus dasarnya dari menggunakan P1. Aduh, masalah.
Oke. Jadi, misalkan diasumsikan investor itu mengharapkan dividen per lembar saham PT ATM 340. Dividen yang diharapkan DIV kan? DIV yang diharapkan 340 pada tahun kedua, maka DIV 2 di sini. Ditambah return yang diharapkan diperkirakan sekitar 40% R-nya returnnya. Terus harga untuk periode tahun ketiga yang diharapkan itu sebesar 1.340 tahun ketiga, tahun berikutnya. Jadi di sini P2-nya berapa? Harga saham PT ATM tahun kedua akan dihitung sebagai berikut. Ini P2 aja biar lebih gampang, kan tahun kedua. Jadi di sini P2 sama dengan ini. Kok bisa? Coba kita hitung kalkulator, benar nggak sih? Ini kan 340 tambah 340 ditambah 1.340. Hasilnya 1680 dibagi 1,4. Maaf, 1,4. Hasilnya 1.200. Jadi harga untuk tahun kedua P2-nya itu sebesar 1.200. Nih. Maksudnya apa itu? Jadi analis itu menilai saham yang biasa berkenaan dengan informasi yang diterima. Jadi harga saham PT ATM itu untuk tahun keduanya 1.200. Sedangkan tahun ketiganya sebesar 1.340. Berarti diharapkan di sini kan biar harganya bisa naik sekian, berarti analis itu cenderung untuk membeli saham mumpung harganya masih 1.200 agar nanti di tahun berikutnya bisa memperoleh keuntungan. Oke, ini formula 2 udah. Jadi formula 1 tadi difungsikan untuk menilai saham biasa. Jadi analis itu akan mengganti P1 atau formula 2 ke dalam formula 3 untuk bisa menambah ke formula 4. Nih, formula 4-nya. Jadi kan yang pertama tadi kan mencari yang namanya hasil yang diharapkan tadi kan. Formula 2-nya mencari P0. P0-nya DIV1 plus P1 dibagi dengan 1 plus R. Return yang diharapkan. Jadi nilai saham biasa itu dihitung dengan formula 1 atau formula 3. Caranya ini. Jadi P0 ini kan 200 tadi berupa keuntungan yang diharapkan kan 200 kenaikan dari harga sahamnya tadi. Harganya 1.000, tiap lembar investor mengharapkan 200 untuk dividennya, DIV-nya dibagi dengan 1 plus R. Return yang diharapkannya itu besarnya berapa? 40%. 40% besar 1,4 ditambah DIV 2-nya tadi 340 kan? Dividen per lembar saham dari PT ATM menjadi 340 ditambah harganya 1.340 dibagi 1 plus R kuadrat sama dengan 1.000. Jadi harga yang berlaku untuk saham biasa itu sebesar Rp1.000. Rp1.000. Ini ya. Sebagaimana dihitung dalam formula 1 tadi. Jadi asumsinya di sini harga itu tidak merefleksikan informasi yang benar. Kemungkinan dari dividen yang diharapkan itu terlalu tinggi ataupun juga return yang diharapkan tadi terlalu rendah. Jadi harga itu tidak bisa merefleksikan informasi harga yang benar. Karena kalau analis saham itu akan order jual kan, berarti cenderung harga saham itu akan turun. Tapi kalau beli itu cenderung harga itu akan naik. Jadi formula tadi dihubungkan dengan besarnya dividennya. Ini kalau misalkan dihubungkan dengan dividen untuk 2 tahun, berarti kan dividennya DIV 2
DIV3, DIVN, dan juga harganya pada periode ke N. Terus selanjutnya dengan menggunakan pendekatan nilai sekarang atau dikatakan dengan present value. Nilai saham sama dengan kapitalisasi dari besarnya pendapatan. Nilai sekarang itu sama dengan nilai sekarang dari arus kas pada masa yang akan datang. Nilai sekarang dari arus kas pada masa yang akan datang itu diharapkan oleh para investor, keuntungannya dari hasil investasi. Jadi terkait dengan hal ini rumus yang digunakan V itu value nilai. Nilai sama dengan total atau sigma cash flow dibagi dengan 1 plus KK tingkat return yang diharapkan. Nih rumusnya. Selanjutnya yang kedua dengan model pertumbuhan tetap. Jadi model jenis ini mengasumsikan bahwa untuk pertumbuhan laba itu pertumbuhannya tetap dari tahun ke tahun. Jadi laba yang termasuk dengan laba ini apa? Laba itu ada jumlah dividen yang dihasilkan dari kinerja suatu entitas, besarnya laba yang akan dibagi kepada pemegang saham disebut dengan dividen. Ditambah dengan yang namanya capital gain. Capital gain itu didapat dari mana? Harga saat ini dikurangi harga sebelumnya. P1 dikurangi dengan P0-nya. Jadi dengan adanya kenaikan laba, maka akan mengakibatkan meningkat pada tingkat yang konstan. Maka model ini disebut dengan model pertumbuhan tetap. E sama dengan E0 plus I plus G. Jadi E0 plus 1 plus grow. Grow itu pertumbuhannya itu sama dengan tetap. E2 diturunkan E1 1 plus G sama dengan E0 1 plus G 1 plus G. Jadi hanya turunannya ditambahkan. Begitu seterusnya. Itu dengan pertumbuhan tetap. Selanjutnya ini masuk ke formula ke-6.